warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sebelum belajar jangan lupa untuk selalu berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Apa aja ya yang akan kita pelajari kali ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang peta umum dan peta khusus. Apa ya bedanya? Kemudian kita juga akan belajar tentang nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Bagaimana ya materinya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Anak-anak, coba sekarang kalian amati kedua peta ini ya. Sudah diamati? Apa ya perbedaan di antara peta pertama dan peta kedua? Iya, peta pertama dinamakan peta umum, sedangkan peta kedua dinamakan peta khusus. Apa ya peta umum dan peta khusus itu? Anak-anak, peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Seperti apa saja? Seperti ibu kota, kenampakan alam, baik kenampakan alam alami maupun kenampakan alam buatan. Nah, peta ini menggambarkan kondisi Indonesia secara umum, yaitu adanya ibu kota, kenampakan alam, baik kenampakan alami dan kenampakan alam buatan. Coba anak-anak perhatikan petanya ya. Misalnya kita di Pulau Jawa, kita ke Pulau Jawa, jalan-jalan ke Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini ada kenampakan alam apa saja ya? Misalnya gunungnya, misalnya ada danaunya, ada pantainya, itu apa saja yang terdapat di Pulau Jawa. Demikian pun yang terdapat di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini ada gunung apa saja ya? Ada bendungan apa saja ya? Ada danau apa saja ya? Seperti itu. Begitupun dengan pulau-pulau selanjutnya seperti Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Di masing-masing pulau tersebut ada kenampakan alam apa saja, ada gunung apa saja, ada danau apa saja. Seperti itu ya. Itu yang dinamakan dari peta umum, yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Nah, selain itu ada tambahan lagi anak-anak. Misalnya di Pulau Jawa ada berapa provinsi? Ada 6. Nah, masing-masing provinsi tersebut memiliki ibu kota provinsi. Nah, di situ juga terdapat di peta umum ini ibu kota provinsi Jawa Timur misalnya adalah Surabaya. Kemudian ibu kota provinsi Jawa Tengah misalnya. Nah, ibu kota provinsi Jawa Tengah apa? Semarang. Oke, betul sekali. Selanjutnya kita akan belajar tentang peta khusus. Coba anak-anak amati petanya ya. Ini adalah salah satu contoh dari peta khusus. Apa toh peta khusus itu? Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya seperti apa Bu? Misalnya seperti peta kepadatan penduduk. Ada lagi peta persebaran suatu suku, peta persebaran flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Itu adalah salah satu contoh-contoh dari peta khusus. Nah, coba anak-anak amati peta ini ya. Nah, peta ini judulnya peta kepadatan penduduk di Indonesia. Anak-anak coba cermati dengan teliti. Di peta tersebut ada wilayah yang warnanya merah. Seperti ini. Nah, ini warnanya merah. Tandanya apa? Ketika suatu daerah di peta penduduk ini warnanya merah, itu tandanya tingkat kepadatan penduduk di daerah ini sangat tinggi. Coba sekarang anak-anak perhatikan pulau-pulau lainnya ya. Nah, pulau-pulau lainnya ini berwarna hijau. Apa arti dari berwarna hijau ini? Tandanya bahwa tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini tidak terlalu tinggi. Atau bisa dikatakan tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini rendah. Seperti itu ya anak-anak. Ini adalah contoh peta khusus, yaitu peta kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah peta persebaran suku di Indonesia. Ini peta persebaran suku di Indonesia.
Di Pulau Jawa misalnya ada suku apa saja? Ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Baduy, ya, ada suku Baduy di Banten, kemudian ada suku Sunda dari Jawa Barat. Kemudian di Pulau Papua ada suku apa saja? Iya, ada suku Asmat, ada suku Dani. Ya, seperti itu anak-anak. Ini adalah contoh peta persebaran suku di Indonesia. Anak-anak, coba kalian amati sekali lagi peta wilayah Indonesia ini ya. Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan juga memiliki kenampakan alam yang sangat beragam, menjadikan Indonesia salah satu negara di dunia yang memiliki ketampakan alam, jenis-jenis ketampakan alam yang paling lengkap di dunia. Ada apa saja? Indonesia punya gunung, Indonesia juga punya danau, punya pantai yang banyak. Anak-anak, faktor-faktor apa ya yang menyebabkan Indonesia menjadi sebuah negara yang besar? Yuk kita ikuti materinya. Anak-anak, banyak faktor yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk Indonesia. Yang kelima, Indonesia memiliki beragam suku, agama, ras, dan golongan. Yang keenam, Indonesia juga memiliki ragam budaya, sosial, dan ekonomi. Anak-anak, meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya dan adat istiadat, tetapi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari harus tetap bercermin dan berpedoman pada dasar negara kita. Dasar negara kita kemarin apa? Iya, Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak kita jumpai banyak sekali teman-teman kalian ataupun orang-orang di sekitar kalian yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti apa ya? Mari kita simak materinya. Anak-anak, ini adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Seperti apa contohnya? Memilih teman hanya yang kaya saja. Yang selanjutnya, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Yang ketiga, menyontek. Ayo, siapa yang suka menyontek? Yang keempat, berkelahi. Yang selanjutnya, tidak mau mengikuti upacara bendera. Dan yang terakhir, suka sekali mengejek teman. Yang selanjutnya, contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Yang pertama, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga lain. Berikutnya, suka bermalas-malasan. Yang selanjutnya, membantah orang tua. Berikutnya, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Yang terakhir, suka berbohong. Ini adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak mau menjenguk tetangganya yang sedang sakit. Kemudian, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya. Berikutnya, suka minum minuman keras dan berjudi. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. Yang selanjutnya, suka pamer kekayaan. Nah, lanjutannya lagi, mencuri. Kemudian, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Anak-anak, itulah tadi ya contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh buruk tersebut tidak boleh ditiru ya anak-anak. Anak-anak, sekarang coba kalian buku paket tema ya, halaman 83 dan 84. Di situ ada sebuah bacaan.
Tugas anak-anak adalah mencari ide pokok dari masing-masing paragraf yang terdapat dalam bacaan tersebut. Anak-anak, apabila kalian lupa cara mencari ide pokok, silahkan dibuka video sebelumnya ya. Video sebelumnya yang membahas tentang cara menentukan ide pokok. Selamat mencari ide pokok anak-anak. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Gunakan masker apabila kalian berpergian dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa.